mereka memang suka nggak mau difoto. Cek bahasa Sundana bisi ngurangan umur, takut mengurangi umur gitu. Ketika si foto itu tercetak di daguerreotype, ternyata itu tuh si daguerreotype-nya kalau digini-giniin tuh dia tuh kayak gerak. Iya, jadi memang seperti sangat hidup ya. Kayak hidup. Nah, itu tuh baru dari situ tuh kayak orang tuh berprasangka, wah ternyata fotografi itu kayak mencerabut kita, jadi sebagian hidup kita tuh pindah. Balik lagi di Voice of Raus. Kita masih di Seta Podcast Studio. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang mungkin Indonesia banget ya lo ya. Tentang mitos. Tapi ini mitosnya kita mitos-mitos tentang yang ada di fotografi atau sesuatu hal yang ada di fotografi dan sudah menjadi mitos mungkin gitu kurang lebih. Ya, mungkin kalau yang paling akrab kayak yang ini loh ya, apa? Kalau kita motret orang, berarti kita sudah mengurangi umur orang yang dipotret katanya. Ya tapi itu saya nggak tahu ya, tapi mungkin nanti Ulah punya penjelasan. Tapi itu dulu saya ingat banget kalau waktu saya dipinjamin kamera sama ayah saya gitu, dan saya memotret terutama mungkin ya beberapa keluarga yang dari daerah gitu, atau saya memotret asisten rumah tangga juga yang kampungnya jauh gitu. Mereka memang suka nggak mau difoto karena itu tadi, jadi cek bahasa Sundana bisi ngurangan umur, takut mengurangi umur gitu. Ya pasti berkurang sih umur mah. Iya. Sama nggak? Tapi maksudnya pengalaman itu benar ada. Ya, berulang. ada. Di kantor juga sempat waktu itu ada pemotretan apa ya buat NMTech gitu lah biasa. Terus ada yang udah agak terus udah gue gak mau banyak di foto, ntar umurnya berkurang. Segitu baru denger. Tapi kalau diulangnya kan ulang nih tadi kata gue ya orang yang di daerah. Nah ini orang daerah nih. Enggak, kalau di mungkin daerah saya atau keluarga saya Subang mungkin nggak ada menganut kepercayaan itu ya. Tapi ketika saya waktu itu kuliah, ada salah satu temen emang yang punya sudut pandang itu, kepercayaan itu, bahwa dia nggak mau dipoto, katanya tuh dapat mencerabut atau dapat mengurangi umur kita. Ya tapi apa ya alasan yang logis. Enggak mungkin logis, tapi maksudnya apa karena foto seolah-olah memerangkap jiwa, memerangkap realitas di momen tertentu, sehingga seolah-olah realitas itu jadi tidak dimiliki lagi oleh si yang di fotonya gitu. Itu kalau secara kerennya gitu ya. Tapi kalau secara itunya apa itu juga kita nggak tahu gitu. Tapi mungkin kalau yang agak-agak umum ya, dan biasanya menyangkut permasalahan teknis tuh. Saya ingat banget dulu waktu pertama belajar motret tuh ada aja yang nyeletuk, jangan motret orang tapi orangnya di tengah katanya. Dead center. Jangan dead center, motretnya pokoknya kalau ada yang point of interest tempatkan di apa itu istilahnya 2/3 sepertiga. Iya itu. Ya rule of third itu rule of gitu. Third, yang di ujungnya yang di pertemuan titik ya, itu yang ada grid itu kalau kan. grid di kamera dinyalain tuh ada titik pertemuan titik yang berarti ada berapa ya? Ada 4 ya? 4 titik ya kalau di frame 3:2 4 titik di tengahnya ya, 4 titik tengahnya kan ya itu. Jadi ya saya juga dulu pertama motret foto-foto saya begitu semua. Ada perahu posisinya pasti di situ. Gitu. Nah, selalu begitu gitu. Tapi makin kesini ternyata anehnya foto yang banyak saya suka hari ini justru banyak yang dead center. Gitu. Maksudnya foto-foto baik itu portrait ataupun itu memotret suatu benda gitu. Kayak misalkan karyanya siapa ya? Misalkan Alexot tuh. Banyak foto-foto dia di tengah juga gitu. Martin Parr juga kan. Banyak yang di tengah gitu. Jadi saya nggak tahu apakah itu memang dalam tanda kutip ya berusaha melawan kolonial. melawan mitos tadi ya, melawan mitos bahwa foto yang bagus itu seperti ini gitu. Lalu orang-orang ini sadar tidak sadar akhirnya berusaha melawan mitos-mitos tersebut gitu. Apalagi ya? Motret misalkan motret air terjun atau motret shutternya harus lambat, pakai filter ND neutral density agar seperti selembut kapas gitu.
Terus karena ini kayak kayak di surga, emang ke surga juga belum. Iya nggak salah juga sih. Cuma maksudnya seolah-olah sudah jadi kayak terutama mungkin ya di beberapa komunitas dan di beberapa yang baru belajar foto. Waktu pertama belajar foto pun seperti ada yang mengarahkan seperti itu gitu, bahwa saya juga sempat punya filter Andy gitu kayak gitu. Atau mungkin ini ya akal-akalan marketing ini kali itu. Enggak juga kayaknya. Mungkin Ya, mungkin bisa jadi mungkin aja loh. bisa jadi. Ya mungkin nggak mungkin kan ada kemungkinan. Bisa nih kayak Belum bisa memastikan lah. foto yang bagus tuh diarahin jadi kayak gini. Nah, untuk menghasilkan foto yang bagus kayak gini dibutuhkan apa? Itu alat itu tuh, alat pendukung itu Ya yang mungkin bisa ada jadi itu, tapi mungkin konspirasinya. Sama kayak ini apa Sok dulu. ya mungkin mesti diruntut dulu mungkin, tapi saya kurang tahu nih kalau diruntut lini masa kayak gitu. Mungkin ada penyebabnya tuh, nggak mungkin tiba-tiba kayak gitu, ataupun misalkan kata tadi industri yang mengarahkan, tapi mungkin nggak mungkin tiba-tiba industri juga tiba-tiba mengadopsi itu. Dan Tapi nggak mungkin semuanya juga sih. mungkin dia punya ini tuh mungkin potensial nih dipakai untuk jadi nemu ya. industri. Jadi dia itu diadopsi. Tapi kalau sepengetahuan saya tuh mungkin tadi balik lagi ke mitos, awalnya tuh mungkin apa itu mitos dulu, saya mesti dikelirin dulu tuh. Apa coba? Apa ya? Saya kan bertanya. Loh, kok jadi Memberikan memperkeruh. nanti tolong di googling aja atau di Mitos chat adalah- GPT Terus pasti saya coba ya ada. mitos apa gitu. Coba. Mitos Apa itu? adalah Nanti ada soal apa bedanya mitos dengan legenda. iya. Ada. Itu kayaknya pelajaran SD deh, apa SMP ya? Tapi kan sekarang tuh agak malas kan cari yang mitos Coba adalah cari dulu lah. Cari dulu. Wikipedia. Himpunan kepercayaan yang tidak harus didukung fakta ilmiah. Nah, Jadi nggak harus fakta berarti mitos. Nah, Iya. kalau pandangan saya pribadi sih, mitos itu sesuatu yang belum kita mengerti. Akhirnya kita mitoskan. Mungkin kalau kita udah mengerti itu, mungkin itu nggak jadi mitos lagi. Jadi teori jadinya. Ya mungkin jadi teori itu kan sebenarnya lahirnya dari pengalaman seseorang. Iya. Kita itu jadi ilmu terus dia teorikan. Iya benar. Kejadian dulu baru ada teorinya gitu. Benar biasa Ya, gitu. mungkin itu yang tadi balik lagi ke kata tadi mitos yang kita cerita di awal bahwa itu mencerabut mungkin atau mengurangi umur. Sebenarnya itu mungkin penjelasannya mungkin nggak begitu apa ya namanya ilmiah atau begitu menjelaskan juga, tapi kebetulan saya baru ikut kelas Kelas apa nih? kelas fotografi. Nah di situ ternyata ini penjelasannya mungkin nggak begitu bisa diterima semua orang. Ternyata itu kenapa jadi mitos, tapi ini munculnya di barat ketika pertama kali iya saya juga pernah dengar itu di barat juga memang. fotografi Bukan di Indonesia aja sih. muncul yang mungkin agak tahu tentang daguerreotype. Ketika dikukuhkan itu adalah pertama kali fotografi ditemukan, walaupun sebelumnya udah ada apa namanya tuh Daguerreotype. 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 Nah, Tapi itu bahasa Daguerreotype. Perancis ya, jadi nggak tahu Sama pelafalan apa itu. Talbot. Nah, itu kan ada Ya, dua orang. Henry Fox Tapi Talbot. secara mitos itu kita ngambil pengalaman di daguerreotype. Ketika si foto itu tercetak di daguerreotype, ternyata itu tuh si daguerreotype-nya kalau digini-giniin tuh dia tuh kayak gerak. Iya, jadi memang sangat seperti sangat hidup ya. Kayak hidup. Nah itu tuh baru dari situ tuh kayak orang tuh berpersangka, wah ternyata fotografi itu kayak mencerabut kita, jadi sebagian hidup kita tuh pindah. Iya. Itu sih. Memperangkap Iya, iya. itu ya. Ya memang kalau di plat Daguerreo pasti lebih apa ya? Ya gitu dia Karena kan ada dimensinya. ada kayak dimensi kayak agak tiga dimensi sedikit, terus kayak memang agak kayak gerak kalau gitu-gitu. Jadi ya beda lah kalau kita ngeprint di HPS gitu. Beda lah gitu. nyok gitu. Atau di HP gitu biasa beda mungkin. Ya tapi itu juga mungkin didukung apa ya? Rasa aneh gitu masyarakat awal saat berhubungan dengan fotografi. Kamera gitu. itu ya. Apalagi mitos ya. Mitosnya ini apa? Jadi mungkin yang tadi itu yang jadi kesepakatan bersama yang kemudian jadi mitos itu mungkin ya yang sering kita temukan sekarang sih kayaknya yang gitu-gitu kali ya. Kayak apa tuh misal nih kayak kalau ini nggak tahu ini mitos atau bukan ya, tapi kayak wah mendung nih udah BW-in nah, itu ya kayak semacam itu tuh kayak pelarian utama tuh, karena banyak ketemu teman-teman tuh kalau
kayak motret sih bareng, terus tiba-tiba mendung, wah emang jelek cahayanya, udah BW-in aja jadi kayak. Di BW-in pasti bagus. Nah itu BW-in mitos. tuh jadi mitos. Itu mitos sih. Karena gak semua BW juga bagus. Bagusnya saja sudah relatif, sudah sangat tidak ilmiah itu. Jadi tidak perlu, kan tadi mitos tidak perlu didukung fakta ilmiah. Nah, iya. Jadi itu mitos betul. Jadi di BW-in pasti bagus gitu. Belum tentu. Enggak sih. Enggak, tetap tergantung. Kalau apalagi kalau BW itu menurut susah juga. Iya. Kalau nggak ada cahaya yang apa ya, yang dramatis gitu ya, kayak flat aja gitu jadinya. Dan apa ya, pandangan bahwa di BW-in pasti bagus tuh, saya nggak tahu apakah ada sangkut pautnya juga dengan bahwa sejarah awal fotografi black and white itu digunakan untuk kebutuhan seni, sedangkan yang warna itu awal digunakan untuk iklan, potret keluarga dan kayak gitu-gitu. Apakah ada hubungannya nggak tahu. Tapi persepsi bahwa black and white nyeni gitu. Nyeni itu memang dari awal. Dari awal gitu. Sebelum adanya muncul beberapa fotografer yang mendobrak bahwa dengan fotografi berwarna pun orang bisa membuat karya seni gitu. Sebelumnya ya orang kalau ngomongin foto seni, pasti black and white gitu dulu. Nah mungkin itu masih ke bawah kayaknya ya. Kayak Tebakan saya masih ke bawah sampai hari ini gitu, dan ya itu mah malas aja sih sebetulnya. Maksudnya malas masa ya nggak gitu juga kan, nggak selalu di BW-in pasti jadi bagus kalau memang udah kalau flat cahayanya flat, nggak ada lekuk, nggak ada shadow, nggak ada apa, ya udah aja flat gitu. Tapi kan balik lagi flat itu bisa jadi bagus. Maksudnya mau itu flat, mau itu kontras, mau itu low kontras, mau semuanya bisa jadi bagus. asal Tergantung kebutuhannya. Ya, itu. Apa yang mau dibuat, apa yang mau disampaikan gitu. Kalau misalkan apa yang mau disampaikannya itu yang belum ketemu, nggak usah ngomongin ini jadi bagus, ini nggak bagus gitu. Belum, karena bagusnya ini bisa jadi sangat relatif sesuai kebutuhannya gitu. Ya, benar. Relatif. Relatif di sisi itu relatif gitu. Terus kayak apa ya, mungkin kalau di kita kan sering pentokohan ya fotografi. Di kita kan kayak sepuh gitu kayak. Dan senioritas. Oh, tapi ini topik yang menarik ya. Maksudnya mungkin Uloh juga bisa nambahin. Tapi kalau dari pengalaman saya beberapa kali ya bertemu teman-teman, tapi sepakati dulu bahwa fotografi itu berkembang dengan sangat pesat itu kemungkinan hanya di beberapa kota saja. Sepakat nggak? Di Indonesia ya? Di Indonesia ya. Benar, Jakarta terutama mungkin. Bandung, Jakarta. Bener nggak? Ya, banyak ada tambahan lagi nggak? Ya. Ya mungkin Surabaya nggak? majunya tuh dalam gimana tuh? Berkembang pesat. Baik itu mungkin kampusnya, terus Dari pendidikan berarti ya? ya dari segi pendidikan, kampus-kampusnya ada di mana aja. Terus dari jumlah komunitas, jumlah komunitas fotografi yang eksis dan aktif gitu, di mana aja gitu. Acara mungkin ya, acara fotografi, event, Mungkin pengetahuan juga. Walaupun udah bertebaran. Iya. Tapi setidaknya yang saya tahu ya, ketiga kota ini mengakses agak lebih cepat dibanding kota-kota sebelumnya gitu. Karena ya mungkin kayak di Bandung gitu ada ITB misal gitu, yang memang dulu si pengajar seninya pun menggunakan fotografi untuk berkesenian gitu. Terus ada kampus lain kayak Unpas yang memang ada jurusan fotografi. Dan di Jakarta kultur dokumenternya kuat karena ada Antara gitu. Di Jogja mungkin ada ISI dan segala macam gitu. Jadi bisa itu di situ sepakati dulu. Tadi saya ngomong naon yang jadi kok. Teman-teman yang di daerah. Nah, tapi pas saya bertemu Uloh nih berarti. teman-teman yang tidak berada di kota-kota tersebut ya. Permasalahannya itu adalah tadi memang akses terhadap ilmu fotografi, akses terhadap ekosistem fotografi yang lebih baik, kumpul komunitas, acara dan lain-lain itu agak susah. Nah, yang muncul itu adalah penokohan. Jadi di kota-kota tertentu itu ada yang ditokohkan bahwa dia fotografer yang katakanlah jago gitu, punya karya. Tapi sekaligus juga di situ banyak memunculkan senioritas. Saya punya teman di Semarang, nggak usah disebut lah namanya.
Gitu. Dia sama beberapa Bawen. Bukan. sama beberapa temennya beberapa tahun yang lalu sudah lama pengen bikin acara komunitas aja seolah-olah harus apa ya, minta izin dulu Sowan. ke yang lebih tua gitu. Terus kalau misalnya yang tuanya nggak setuju, Nggak acaranya jadi bisa tuh. jadi nggak jadi, yang kayak gitu-gitu loh gitu. Terus ada lagi temen di beda kota lagi lah, itu juga sama. Jadi karena mungkin di kota tersebut yang ramenya misalkan fotografer katakanlah landscape gitu, lalu dia agak bisa sendiri tentang street fotografi, jadi agak diceng-cengin gitu. Itu mah modelnya di situ-situ aja gitu, nggak jalan-jalan kayak gitu loh. Jadi Ada gitunya ya, ada gesekan-gesekan itu terus senioritas karena emang akses terhadap acara. Mungkin kalau acara-acara dialog kan kita kalau ada acara kan banyak diskusi, Iya, tukar pikiran. Nah, itu mungkin yang agak-agak kurang acara-acara offline-nya mungkin ya guys. acara dan ya sekaligus ini sih apa masukan update ilmu mungkin ya. Teman ngobrol lah ya. Nah, Ulo kan sebagai orang daerah, orang Subang, nah, Iya, sampai iya, ke iya. Bandung, nah berarti gitu ya lah. Mungkin kalau saya mungkin itu salah satu alasannya, mungkin bukan nggak ada komunitas ya, di Subang tuh ada komunitas. Tapi karena saya awalnya belajar foto atau fotografi itu dari kecelakaan atau iseng, akhirnya nyandu gitu kan. Dan akhirnya saya ikut kursus fotografi, dan dari situ saya ketika ada komunitas tuh kayak kurang cocok ya, kayak ingin menemukan yang lebih, tapi kayak buat saya nggak tahu ya, mungkin buat orang lain beda-beda kan. Buat saya kayak bingung nih, kurang cocok nih kan, tuh selera ya. Kurang cocoknya kenapa? Nah, Ya kurang cocok itu, saya nggak menemukan yang lebih gitu, merasa kurang gitu kan buat saya. Nah, Tapi sorry dipotong. Tapi mendapatkan sesuatu nggak dari pertemuan dengan komunitas itu? nah masalahnya itu saya langsung ngekat sih. Itu mungkin salah saya juga, nggak langsung terjun ikut Ilubiung kayak gitu. Saya tiba-tiba loncat. Loncat sebenarnya loncat ke Bandung juga, sebenarnya saya ikut komunitas juga, ketemu komunitas ini. Saya dulu tuh ada Mapia, ada Oh, PBM iya, pernah di Facebook Landscape ya, di kayak gitu, Facebook. ikut kayak gitu tuh. Nah dari situ berkembang kan, karena Ketemu sana ketemu ini. ada ketemu Tegres tuh kan, jadi ikut trau kayak gitu udah, terus ketemu beberapa orang lah, terusnya akhirnya ya di situ tuh kayak ya Tiba-tiba mungkin ada ke menemukan Itali hal-hal hal baru Hmm. yang saya tidak temukan di daerah. Nah tapi gini nih, itu menarik sih. Artinya yang dilakukan Uloh itu dia mau loncat, ya mencari ya. mau mencari gitu. Jadi dia ketemu di sini, terus dia mencari oh ini kayaknya menarik juga nih. Dia loncat mencari dan terus berusaha mengupdate diri gitu lah mungkin katakannya. Tapi justru banyak juga yang kayaknya ya banyak yang justru mentok gitu. Jadi ngerasa di satu tempat ini udah yang terbaik, ini yang paling maksimal, sehingga akhirnya hanya bergaung di echo chambernya sendiri gitu. Jadinya nggak tahu yang di dunia luar tuh Kayak gimana? gitu. Karena ngerasa, nah itu juga mungkin masalah dari beberapa fotografer senior yang kayaknya udah terlalu jadi kultus, sudah dikultuskan. Apa yang dia gitu. omongin itu diikutin semua. Gitu. Nah itu sih, ya itu sih. Sempat kerasa lah. Nggak, maksudnya bukan itu ya, tapi ya itu problem juga ketika mengkultuskan sesuatu atau memitoskan tuh, kita nggak punya daya kritis ya. Iya, nggak ada kritis. Nah itu daya kritis itu tuh yang menjadi problem sebenarnya, bukan penokohannya, tapi ketika kita menokohkan sesuatu ataupun apapun itu ya, akhirnya kita mentok di situ seakan-akan itu semuanya benar Kebenaran. dan kita nggak berani mempertanyakan kembali. Ya itu kan kayaknya banyak deh, nggak usah disebut lah nama-namanya. Ya bahkan kalau misalnya dia ngomong, wah Kamisan. Itu kan udah dibahas. Ya. Acara 5 tahunan, wah benar kayak gitu mungkin. Dan itu tidak sama sekali tidak merepresentasikan fotografi kan. Iya. Gitu. Dan apa ya maksudnya? Ya tapi dia tentunya nggak bisa dilepasin saat orang udah jadi tokoh. Iya. Dan dikenal di tokohnya di bidang apa gitu. Karena saya yakin yang tipe-tipe kayak beliau juga cukup banyak yang dikultuskan dan dianggap Di setiap
apa ya, mungkin genre foto mungkin ada sih. Pasti ada. Di setiap komunitas. Bahkan setiap mungkin genre kayak foto ada. Kamera yang dia pakai tuh sampai wah berarti kalau fotonya kayak dia harus kameranya sama nih kayak dia. Iya ya pasti ada aja yang bikin Fenomena gitu. itu kayak sempet Ya itu mitos, itu nggak logis. Ya maksudnya saat orang dianggap kebenaran tunggal dan apa tadi bahasanya tuh? Tidak ada, kalau tadi mitos tuh Tidak ada pendukung secara ilmiah. Kan nggak ada dukungan secara ilmiah kalau misalkan si orang ini sudah lama memotret dengan kamera yang sangat mahal misalnya, terus dia jadi ketua apa gitu dan banyak fansnya, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa karyanya karena dia memotret lama dan segala macam, kan nggak tahu juga gitu. Masih bisa didebat dan masih tadi kata Allah hilangnya kritis gitu saat suatu hal itu jadi mitos tuh jadi karena hilangnya daya pikir kritis dan daya tanya tentang hal-hal yang sifatnya kritis gitu. Nah lo ini ulah tuh berarti contoh apa ya? Contoh sukses orang daerah yang sukses itu bisa macam-macam kan. Pandangan orang bisa, mungkin satu orang bisa mandang saya sukses, mungkin lain pihak saya gagal. Jadi gitu fotonya jadi jelek, masa jadi moto tai gitu kan, gitu-gitu lah ya mungkin ya. Iya kan jadi relatif lagi ya, baliknya sukses itu bisa beda-beda. Iya bener-bener kayak mungkin teman ulah yang oh dulu lo fotonya bagus, wah foto pemandangan indah bla bla, sekarang dia apa moto tai katanya, tainya dimasukin ke piring gitu. Ya gitu lah. Udah lah. Ya benar gitu kan, maksudnya relatif tuh. Iya. Tapi kan ulah tuh maksudnya yang berhasil apa ya mendobrak dan mencari. Nah itu berarti kan ada rasa apa ya, haus mungkin ya. Mungkin kalau kebiasaan, nggak tahu kebiasaan dari sejak kapan saya tuh selalu mempertanyakan segala sesuatu. Ya sama sih. Dan itu mungkin jadi modal awal ya dari setiap perjalanan saya gitu. Walaupun setiap pertanyaannya mungkin nggak terjawab juga. Malah makin pusing. Memang tidak perlu selalu ada jawabannya, tapi setidaknya dengan mau bertanya itu artinya sudah menumbuhkan kritis tadi dan sekaligus berusaha mengdemitoskan gitu ya, mengdemitoskan apa sih istilah yang pasnya ketika ini ini masa sih terus dicari tahu benar ternyata ilmiah gitu bukan itu. Nah kalau saya sih selalu berangkatnya ketika mungkin ada sesuatu sosok yang saya idolakan atau saya kagumi, tapi saya selalu berangkatnya apa ya, siapa nih Pak Harto apa ya berangkatnya tuh apa ya, selalu ada 50-50 gitu. 50-50 itu nggak mungkin dia secara keseluruhan yaitu kebenaran tunggal itu, mungkin dia tuh ada yang mungkin dia juga manusia gitu lepat ya, atau apa kan. Akhirnya saya nggak merasa ketika dia melakukan mungkin kepleset ataupun saya nggak ngerasa kecewa, dan juga saya juga nggak terlalu apa yang dia katakan tuh benar gitu kan, tapi saya cerna lagi gitu, saya sih, gitu. Konfirmasi lagi kayak gitu sih. Ya tapi menyangkut kalau kita punya figur yang kita senangi karena karyanya misal kita idolakan terus jadi referensi kita, salah satu cara biar si figur tersebut tidak jadi mitos buat kita justru adalah dengan kita kupas habis-habisan. Jadi kita bukan hanya kita harus tahu karya-karyanya, tapi kita harus tahu sejarah hidupnya, kita harus tahu latar belakangnya, background dan segala macam. Pernah pameran, misalkan pameran di mana aja, pernah bikin buku-buku seperti apa aja, kalau perlu lihat semuanya gitu. Dibuka isi kepalanya gitu. Nah itu justru dengan kita mengetahui adalah salah satu cara dengan kita akhirnya jadi punya jarak dan punya filter terhadap apa yang kita rasa, oh ini oke nih bagian ininya, mungkin ininya enggak kayak gitu-gitunya gitu. Dibanding kalau kita cuma ngelihat visualnya aja misalnya gitu, itu dengan mudah kita akan terjebak sama mitos bahwa oh ini foto yang bagus tuh kayak gini gitu. Padahal belum tentu, tanpa kita, karena kan ya itu tadi bahwa foto itu kadang dia tidak ada hal-hal lain di luar frame foto yang mesti digali kadang-kadang gitu agar kita tahu secara keseluruhan tentang apa foto itu gitu. Kadang-kadang dia letaknya nggak di dalam frame yang ditampilkan, tapi di luar itu mungkin siapa yang memotretnya, orang mana dia, tinggal di mana. Jadi kita bakal bahas di episode lain tuh nanti kalau yang tentang referensi yang membentuk sebuah foto kayak gitu. Itu untuk
mitos berarti untuk mendobrak sebuah mitos memang kita diperlukan pemikiran kritis lah ya. Untuk mengilmiahkan si mitos itu yang tidak ilmiah. Maksudnya nggak mesti mengilmiahkan. Iya mungkin biar ilmiah gitu ya ternyata. Kesannya berat. Iya maksudnya Tapi kritis lah ya. Ya, ilmiah itu nggak berat loh, cuman lebih ke melogiskan sebenarnya. Nah itu bahasanya saya lebih setuju melogiskan. Ya melogiskan dari yang tadinya mitos itu hari ini apalagi kayaknya diperlukan deh gitu. Bukan hanya di fotografi sih. Sebuah hal ya. Di aspek kehidupan lah. Ya. Apalagi dengan segala macam hoax dan lain-lain. Ya hoax hari ini kan juga banyaknya berhubungan dengan foto atau video lah gitu. Iya memang media yang paling gampang dipakai kayaknya sih. Iya. Bahkan foto yang tidak diedit itu mungkin bisa jadi interpretasi berbeda kalau tambahin narasi tendensius. Apalagi mungkin kalau dilarikannya ke karyaan ya, ketika kita berkarya itu mungkin modal dasarnya tuh critical thinking ya. Apalagi ketika di era kontemporer sekarang, mungkin kalau saya mungkin boleh dirunutkan tuh biasanya tuh critical thinking, karya, terus akhirnya melahirkan refleksi kritis. Ya itu mungkin secara ideal karya yang berhasil ya. Itu mungkin satu sudut pandang aja, mungkin banyak sudut pandang juga. Tapi itu mungkin ya titik tekannya di kritisnya mungkin ya. Iya, dan itu titik tekan yang sangat relevan juga tentang dengan proses menon-mitoskan sesuatu gitu. Bukan hanya itu kan konteks seni kontemporer, tapi kayaknya yang tadi itu bisa dipakai di berbagai aspek lah gitu. Termasuk mungkin di fotografi secara umum juga gitu. Kayak ya contoh aja misalnya tadi pertama critical thinking. Critical thinking misalkan kayak tadi motret laut atau air terjun harus pakai gitu. Kan dari situ kita berpikir dulu emang harus pakai ini. Apalagi kalau keuangannya yang kritis gitu, harus beli filter gitu kan. Nggak bisa juga gitu. Ya dari situ kan dari keterbatasan aja kita bisa berpikir lebih kritis sebetulnya misal. Lalu akhirnya mencoba proses berkarya, nah akhirnya menjadi ada refleksi kritis bahwa ternyata nggak harus seperti itu kok gitu. Kita bisa mengambil dengan maksud lain, arah yang lain dengan. Nah, itu maksudnya bisa diterapkan di banyak hal gitu, nggak hanya soal berkarya gitu. Tentunya di berkarya hari ini itu penting gitu. Berarti itu salah satu tips untuk mendobrak mitos adalah critical thinking ya. Salah satunya. Mendobrak mitos ataupun mitos yang berkaitan dengan kekultusan suatu orang atau institusi atau apa gitu. Ya sama critical thinking. Oke, baik teman-teman. Sekian untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.